Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja, saya tidak akan banyak berbasa-basi karena saya orangnya tidak suka berbasa-basi. Cari interest tidak perlu susah-susah, tidak perlu payah-payah ya. Asal kita tahu kunci dasarnya. Karena sifat alami dari pertumbuhan interest kopi, tunas raja bisa menjadi tunas raja bisa menjadi tunas produktif, tunas produktif bisa menjadi tunas raja, tunas semi raja juga bisa menjadi tunas produktif. Tergantung dari cara kita pengolahannya, tergantung dari tempat di mana kita menyambungnya pada batang utamanya. Namun masih banyak yang belum mengetahui apa kunci dasarnya sehingga dia mencari interest terlalu susah. Harus dari tunas raja yang super, katanya harus dari tunas raja yang super. Namun video ini saya buat khusus untuk pemula yang belum mengetahui cara-cara mencari interest. Selain itu bagi rekan-rekan atau teman-teman yang sudah senior juga boleh menyaksikan video ini. Mungkin ada kekurangannya nanti bisa ditambahkan atau ada masukan bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ini. Mengapa saya sebutkan tidak usah susah-susah, tidak usah payah-payah mencari interest, nanti akan ada penjelasannya bahwa interest tunas raja bisa menjadi tunas raja, bahkan tunas raja bisa menjadi tunas produktif. Ataupun sebaliknya tunas produktif bisa menjadi tunas raja, bisa tetap menjadi tunas produktif. Begitupun juga tunas raja. Tunas raja bisa menjadi tunas raja, tetap tunas raja, bisa menjadi tunas produktif. Tergantung cara kita pengolahannya. Jadi kita mempunyai kunci dasar untuk mencari interest supaya bisa kita kembangkan menjadi tunas raja walaupun itu tunas produktif. Jadi kita kunci dasarnya pertama-tama kita mempunyai klon apa yang akan kita kembangkan. Dan kunci dasar yang kedua kita harus mempunyai settingan terakhir atau pengaturan yang terakhir. Ketika saya jadi pemula, yang namanya pemula jadi sangat susah untuk mendapatkan interest, juga untuk mencari interest. Apalagi di tempat saya, di wilayah saya ini belum ada yang menerapkan sistem kopi sambung. Jadi saya kesulitan untuk mendapatkan interest, apalagi untuk memilih interest. Jadi saya dihadapkan kepada dua pilihan. Yang pertama saya harus mencari interest di luar wilayah. Yang kedua saya harus membeli interest secara online. Jadi saya memilih yang pertama saja. Saya keluar wilayah untuk mendapatkan interest. Kebetulan ada saudara saya yang waktu itu memberikan interest kepada saya dan saya sambungkan kepada kopi di tengah perkebunan saya. Yang saya diberi interest sebanyak 120 interest atau 120 sambungan. Dari 120 sambungan yang saya diberi oleh saudara saya itu, syukur alhamdulillah berhasil hidup 109 interest, sedangkan 11 interest sisanya ya gagal ataupun mati. Dari 109 interest tersebut yang betul-betul sehat hanya berkisaran 60 sambungan, sedangkan sisanya yang lain karena kopi saya masih berumuran muda, usianya masih muda, 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi saya belum memelihara tunas yang khusus tempat menyambungkan interestnya. Jadi karena kopinya masih dalam keadaan muda, sehingga saya belum memelihara tunas yang khusus. Kalaupun ada tunas, karena tunasnya itu tumbuh diakibatkan karena kopi saya terserang penyakit. Entah itu penyakit Phytophthora, penyakit Fusarium, atau penyakit Rhizoctonia solani. Nah yang jelasnya saya sambung pada tunas yang indukannya telah pernah terserang penyakit. Walaupun tempat saya memasangkannya seperti ini, sudah terlihat sehat. Tapi karena ini berasal dari indukan yang kurang sehat, seperti induknya telah saya buang, telah saya tebang. Namun masih saja beberapa bulan kemudian sambungannya terjadi stagnan atau terjadi ketidaknormalan. Jadi yang normal hanya berkisaran 60 sambungan. Nah, dia harus mengembangkan ini lebih banyak lagi. Jadi sambungan yang berjumlah kira-kira 60 sambungan tersebut saya kembangkan. Jadi saya potong semua, ketika sudah besar saya potong semua. Yang usianya lebih besar sedikit dari sini sudah saya potong. Tidak tahu apa sudah berbentuk tunas raja, apa sudah berbentuk tunas produktif. Pokoknya yang sudah besar, nah asal dia sudah kelihatan tua seperti ini sudah saya potong, saya jadikan interest. Karena prinsip saya ingin mengembangkan interest yang telah hidup tersebut untuk segera mencukupi sesuai dengan kebutuhan di tengah perkebunan saya ini. Itulah makanya saya sebutkan pertama tadi tidak usah susah-susah dalam kita memilih interest. Jadi interest yang produktif boleh, interest yang tunas raja super boleh, interest yang semi tunas raja juga boleh, sesuai dengan apa yang ada di tengah perkebunan kita. Karena ini saya sebutkan tadi sebagai pemula kita agak kesulitan untuk mencari interest. Saya akan contohkan ya. Ini sambungan yang interest tunas produktif, jadi masih bisa mengeluarkan tunas raja, namun lebih lama prosesnya untuk menjadi tunas raja. Ini nah, di sini nah baru berapa luas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru 10 ruas
bisa mengeluarkan tunas raja. Ini kalau tunas produktif. Nah, kemudian ke sebelah-sebelahnya juga belum ada penampakan untuk mengeluarkan tunas raja, walaupun sudah sangat banyak seperti ini. Ini nanti akan ada penjelasannya ya, karena ini kurangnya nutrisi atau kekurangan unsur hara yang diserap oleh tanaman ini. Nah, jadi walaupun ini tunas produktif, bisa juga menjadi tunas raja. Nah, seperti ini. Walaupun prosesnya agak lama. Nah, bisa menjadi tunas raja, walaupun tunas produktif. Kemudian yang ini, mulanya ini tunas raja semua ini. Ini tunas raja. Nah, tunas raja. Kemudian setelah dilakukan pemotongan beberapa kali, kita terlihat seperti acak-acakan seperti ini. Nah, dia tidak mengeluarkan tunas raja lagi. Karena ini sudah kelihatan semeraut begini, tidak ada susunan. Nah, walaupun tidak ada tunas-tunas yang lain, dia tetap tidak mau menjadi tunas raja. Padahal awalnya yang saya sambungkan di sini itu telah tumbuh 2 tunas raja. Yang ke kanan ini juga tunas raja. Saya lakukan pemotongan. Yang sebelah kiri ini juga tunas raja, saya lakukan pemotongan. Ini raja super, tunas raja super. Tetapi setelah lakukan pemotongan beberapa kali, dia tidak mau lagi mengeluarkan tunas raja. Nah, tunas produktif semua ini. Semuanya tunas produktif. Nah, ini penjelasannya karena kekurangan nutrisi, bisa juga kekurangan unsur hara. Jadi nanti akan ada penjelasannya ya. Videonya jangan skip-skip supaya bisa dipahami. Kemudian juga yang ini. Yang ini asal mula tunas raja semua, tunas raja super. Kemudian setelah saya lakukan pemotongan, ini pemotongan. Nah, tunas rajanya setelah saya potong ini. Nah, di sini juga telah saya potong. Nah, sehingga keluar banyak sekali tunasnya. Tunas yang tidak beraturan seperti ini. Ada tunas cacing, ini tunas cacingnya, tunas produktif. Nah, dan kemudian juga ada tunas raja, tetapi sudah sangat jauh ke sana, baru mengeluarkan sirip. Nah, ini tunas rajanya. Nah, di batang utamanya juga tidak ada tunas yang lain. Nah, ini karena kekurangan nutrisi, banyak sekali pembagian nutrisinya ya. Banyak sekali pembagian nutrisinya, sehingga tunas raja pun tidak bisa menjadi tunas raja apabila nutrisinya tidak mengalir dengan sempurna. Ini namanya tidak mengalir dengan sempurna apabila terjadi kesemerautan seperti ini ya. Nah, banyak sekali. Yang sepastinya tidak kita susun seperti ini. Nah, belum kita setting. Seharusnya ini kita setting. Namun apabila kita masih memerlukan tunas sebagai interest, karena kita kekurangan interest, kita biarkan saja ini. Nah, setelah kita ingin menyusun ini menjadi tunas raja semua, jangan tunas produktif seperti ini. Nah, nantinya kita potong semua ini. Semua yang besar-besar ini kita potong semua. Ini kita potong semua. Kita tinggalkan 4 tunas saja ya. Cukup kita setting, tinggalkan 4 tunas saja. Nah, 4 tunas yang paling kecil. Umpamanya, saya ingin menjadikan ini tunas raja. Saya tinggalkan saja yang 4 ini. 1 yang sini, satunya ke sana, 1 ke sini, 1 ke sini. Jadi 4 ini kita biarkan. Yang sudah besar-besar seperti ini kita potong semua. Untuk kita jadikan interest. Biarkan saja yang kecil ini. Jangan lebih dari 4 ya. Bahkan 3 boleh. Nah, tapi kalau lebih dari 4 jangan. Supaya pembagian nutrisinya ini tidak terlalu banyak. Kemudian juga unsur haranya bisa terserap oleh batang utamanya ini dan dialirkan kepada sambungan kita yang sambungan baru ini. Karena prinsipnya begini, tumbuhan ini ya banyak sekali kebutuhan seperti kita manusia ini, banyak juga kebutuhan. Dia memerlukan nitrogen, memerlukan fosfor, memerlukan kalium, memerlukan karbohidrat dan banyak lagi kebutuhannya seperti kita manusia ini. Begitupun tanaman ini ya. Nah, terutama untuk membentuk cabang-cabang ini dia memerlukan fosfor yang banyak atau fosfat. Dalam istilah pupuknya itu grade fertilizer. Jadi dalam pupuk itu terkandung fosfat. Nah, jadi di tanah-tanah ini juga banyak sekali fosfatnya ya. Di tanah ini banyak sekali fosfatnya apabila tanah kita mengandung kesuburan yang tinggi. Namun apabila tanah kita kurang subur, jadi fosfatnya, natrium, kalium juga unsur-unsur hara yang lain jadi kekurangan. Jadi jangan sampai sambungan kita ini kekurangan nutrisi ataupun kekurangan unsur hara. Kalau kekurangan nutrisi, kekurangan satu saja, kekurangan nutrisi, kekurangan unsur hara misalnya. Jadi sambungan kita akan terhambat atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti yang ini saja. Ini sambungan ini seharusnya sudah mengeluarkan tunas raja. Ini sudah sebesar ini sudah mengeluarkan tunas raja. Namun ini belum karena ini kekurangan nutrisi ini ya. Nah, kita lihat. Ini banyak sekali tunas-tunas air. Nah, banyak sekali tunas-tunas air ini. Belum kita buang, belum kita lepas. Jadi, kita usahakan jangan sampai kekurangan nutrisinya. Bahkan kalau ada bisa kita tambahkan karena bukan hanya ran fosfat saja ya. Nah, jadi tugas fosfat itu membentuk ranting-ranting ataupun cabang-cabang. Jadi tugas fosfat bukan hanya berperan kepada buah, tetapi berperan juga kepada ranting-ranting dan cabang-cabang. Nah, jadi yang bertugas untuk membentuk ranting-ranting ataupun cabang termasuk juga
ranting rajah itu tugasnya dari fosfat itu. Nah, tugas dari fosfat. Walaupun bukan hanya fosfat saja yang bekerja, dibantu juga oleh fitohormon yaitu hormon auksin. Akan tetapi peran si fosfat tadi atau fosfor itu sangat besar. Apabila kekurangan fosfor, maka sudah tentu akan terhambat ini untuk perkembangannya. Sehingga terbentuk tunas ranting, tunas rajah yang kita harapkan. Dan juga apabila kekurangan hormon yang disebut auksin, juga dia akan terhambat untuk menjadi tunas rajah. Jadi untuk menanggulangi masalah kekurangan atau tidak mencukupi aliran nutrisinya, jadi kita dengan cara tadi kita potong yang sudah besar-besar ini, kita potong ya, kita lepas semua ini. Jangan sayang-sayang walaupun telah berbuah seperti ini, kalau ada bukal buahnya seperti ini. Nah, tapi untuk yang ini saya belum potong dulu karena saya juga masih membutuhkan entres. Jadi ketika saya mencari entres nanti, ini akan saya potong walaupun ini masih berbentuk tunas produktif, bukan tunas rajah. Jadi saya tidak akan memilih syukur-syukur kalau ada tunas rajah seperti ini. Nah, tunas rajah yang super seperti ini, syukur-syukur kalau sudah ada yang seperti ini. Nanti akan keluarnya akan keluar tunas rajah. Nah, tapi walaupun tunas rajah seperti ini kita sambungkan, apabila kekurangan nutrisi nanti juga belum tentu dia keluar tunas rajah. Nah, kita sambungkan tunas rajah yang seperti ini misalnya, nanti kan ada dua kemungkinan yang terjadi apabila kita menyambungkan kepada batang utama yang kekurangan nutrisi. Ya, kejadian yang pertama bisa keluar langsung tunas rajah, karena tapi hanya mengeluarkan satu tunas saja. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bisa keluar tunas lebih dari 1, 2, 3 bahkan sampai 4. Namun yang keluarnya bukan rajah seperti ini, bisa keluar produktif, tunas produktif. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi intinya apabila kita mencari entres, kita tidak perlu susah-susah, apalagi kita yang namanya pemula kan, untuk mencari entres itu sangat susah karena kita untuk mendapatkan entres saja susah. Jadi itu saya sebutkan tidak perlu susah-susah itu. Jadi apa adanya, apapun yang ada pada kebun kita ambil. Ada yang produktif, kita ambil sebagai entres. Ada yang rajah, kita ambil sebagai entres. Tinggal kita menyetingnya, tinggal kita menyusunnya. Setelah kita ingin menjadikannya tunas rajah, nantinya seperti tadi yang saya sebutkan, ketika umpamanya bulan 10 kita ingin menjadikannya tunas rajah, pada bulan 9 kita setting. Nah, kita habiskan semua yang besar-besar ini. Nah, kalau kita habiskan yang kecil-kecil ini sudah terlanjur panjang seperti ini, bisa juga jadi rajah. Tapi dia sudah panjang ke sana. Nah, seperti ini. Nah, sudah panjang ke sana ya, baru menjadi rajah. Makanya kita sisakan yang paling kecil. Nah, yang paling kecil, yang paling sehat. Jadi yang paling sehat itu kita tinggalkan. Yang paling kecil kita tinggalkan, cukup 4 tunas saja yang kita tinggalkan. Yang besar-besar ini kita lepasi semua, kita potong semua. Karena sebenarnya tidak perlu susah-susah yang untuk menyetingnya. Tinggal kita menyetingnya pada akhir, ketika kita tidak akan menjadikan pada batang ini, tidak akan kita ambil entresnya lagi. Nah, itu kita menyetingnya. Karena ini tidak perlu lama-lama. Ini saya pasang yang sambungan pertama itu tanggal 21 bulan 11. Nah, tanggal 21 bulan 11 itu keluarnya bulan 12. Jadi bulan 12. Bulan 3 sudah bisa kita potong ini. Mungkin sudah sebesar ini. Nah, itu pun tergantung dari nutrisinya. Jika nutrisinya sudah tercukupi, 3 bulan atau 4 bulan sudah bisa kita potong. Kita potong, kita tinggalkan 1 ruas umpamanya. Nah, yang bisa kita ambil 4 ruas. Karena 3 bulan itu sudah bisa mengeluarkan 4 ruas. Nah, sudah bisa kita potong. Jadi saya pada bulan 3 sudah melakukan pemotongan. Dari yang 60 sambungan itu, saya potong semua. Nah, sehingga saya mendapatkan 200 lebih dari yang 60 itu, 200 lebih. Bulan 3. Bulan 4, bulan 5, bulan 6 juga sudah bisa melakukan pemotongan. Jadi setiap 3 bulan kita sudah bisa melakukan pemotongan. Itu cara kita mempercepat untuk mengembangkan entres unggulan yang ingin kita kembangkan. Nah, sampai sini mungkin teman-teman sudah bisa memahami. Kalaupun belum ada yang paham, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya mampu, sesuai dengan apa yang saya bisa jawab. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.